Assalamualaikum Pak Suhendi. Waalaikumsalam Apin, apa kabar nih Apin? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah kabar baik. Cuma ada sedikit masalah nih Pak di kelas. Eh, Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa, Pin? Nah, saya minta waktunya nih sedikit Pak, untuk coaching saya karena ada beberapa hal yang akan saya utarakan sekaligus curhat-curhat dikit Pak. Coba Pin bisa ceritakan masalahnya lebih detail, masalahnya apa ya? Ya, jadi begini Pak, sebelumnya kan saya terima kasih dulu nih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbicara ya, bincang-bincang. Nah, gini Pak, saya kan ngajar di kelas 7 ya. Nah, kelas 7 itu ada yang belum bisa baca dan berhitung. Jadi saya bingung mengajarkan siswanya gimana. Sedangkan kan saya materinya mata pelajarannya IPA. Nah, di situ kan ada yang membaca dan berhitung. Jadi Pin ingin membahas siswa yang belum bisa membaca dan berhitung ya? Iya, Pak. Dampak masalah ini terhadap pembelajaran itu apa? Wah, dampaknya lumayan berpengaruh, Pak, karena siswa tersebut kan tidak bisa mengikuti ini, Pak, pembelajaran yang saya ajarkan. Berarti jika saya dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan pembicaraan kita kali ini Apin berharap bahwa siswa yang tidak bisa baca ini dapat mengikuti kemampuan kemampuan teman-temannya ya. Iya, Pak, tapi saya bingung cara menghadapinya bagaimana ya? Kira-kira apa yang ingin Apin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya ingin dapat dari pembicaraan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi, Pak, dan cara menghadapi murid yang tidak bisa baca tersebut. Jika dilihat dari skala 1 sampai 10, masalah yang dihadapi pada skalanya berapa? Nah, menurut pengamatan saya berada di sekitar skala 4 karena belum bisa membaca dan berhitung. Jadi bagaimanapun mereka sulit untuk diarahkan soal-soal yang dasar. Lumayan menantang ya sekali masalah yang Apin hadapi ini. Harapan Apin minimal skala berapa untuk menyesuaikan dengan temannya? Harapan saya berada minimal di skala 7. Minimal bisa membaca dan berhitung dasar-dasarnya aja lah dulu. Kalau bisa lebih tinggi alhamdulillah. Langkah-langkah yang akan dilakukan supaya tercapai itu apa kira-kira? Ada beberapa opsi Pak, ada kayaknya juga ada dua opsi. Yang pertama itu menjadikan teman sekelasnya tutor sebaya. Terus yang kedua memberikan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Ya, sangat luar biasa ide-ide yang Apin lakukan. Dari ide-ide yang mana yang akan dilakukan lebih dahulu kira-kira? Nah, menurut saya dari kedua opsi tadi, saya milih opsi yang kedua. Maka saya akan menjalankan opsi yang kedua dulu, Pak, yaitu memberikan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Ya, Masya Allah luar biasa sekali. Kapan percaya yang Apin buat akan diberikan? Eh, Insya Allah secepatnya rencananya akan dilaksanakan 2 sampai 3 hari ke depan. Kan sekarang lagi MPLS, jadi Oke. mungkin 2 sampai 3 hari ke depan. Kira-kira siapa yang membantu untuk mengingatkan apabila Apin lupa dalam rencana ini? Yang mengingatkan rekan di sekolah, rekan sejawat yang ada di sekolah, teman-teman, bisa guru BK juga. Jadi kita saling mengingatkan gitu, Pak. Jadi kira-kira kesimpulan yang didapatkan hari ini dalam pembahasan ini apa? Kesimpulan dari
permasalahan yang saya hadapi yaitu saya mendapatkan beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu melakukan tutor sebaya dan memberikan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Nah, setelah saya mempertimbangkan dari kedua opsi ini, yang saya laksanakan dulu itu opsi yang kedua, yaitu memberikan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Oke. Setelah kita bincang-bincang kali ini, bagaimana sekarang? Saya merasa lega karena saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya menjadi tidak sabar untuk melihat perkembangan aksi yang dilakukan oleh Apin nih. Bisa tidak, Pin? Kita jadwalkan untuk coaching berikutnya untuk mengetahui keberhasilan yang telah Apin rencanakan tadi. Aduh, dengan senang hati, Pak Suhendi. Mungkin coachingnya bisa dilakukan 1 minggu kemudian kali ya. Luar biasa. Pokoknya terima kasih atas bincang-bincangnya. Sampai ketemu 1 minggu lagi. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit loh. Belum 15 menit. Lanjut. Oke, lanjut ya. Saya sama Pak Hendi ya. Siap. Pak Hendi yang datengin coachnya dulu kan harusnya ya. Ibu dulu yang guru. Bukan terbalik, harusnya. Enggak, udah saya revisi. Oke. Oke, mulai ya. Siap. Oke, Hendi, mohon maaf. Ibu dengar Hendi ditunjuk untuk mengikuti lomba FTBI mendongeng menggunakan bahasa Sunda tingkat kabupaten. Tapi Ibu lihat Hendi kayaknya kurang semangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa sih sebabnya? Iya nih Bu, Hendi memang ditunjuk mengikuti lomba FTBI mendongeng bahasa Sunda untuk tingkat kabupaten, tapi Hendi merasa kurang percaya diri Bu. Begitu. Jadi kurang percaya diri. Kurang percaya dirinya itu kenapa kira-kira? Bisa Hendi jelaskan kenapa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Iya Bu, karena Hendi merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu Hendi pernah mengikuti perlombaan sejenis ini, tapi gagal. Jadi Hendi malu kalau sampai gagal untuk kedua kalinya Bu. Oh, seperti itu. Jadi sebelumnya sudah pernah mengikuti terus gagal ya? Iya. Oke, Ibu paham sih bagaimana perasaan Hendi saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba FTBI tersebut ya, mendongeng dengan bahasa Sunda tingkat kabupaten lagi. Tapi sekolah tuh menunjuk Hendi karena Hendi pasti punya potensi yang bagus dalam berbahasa Sunda. Jadi bukan tanpa sebab nih. Nah, menurut Hendi, apa saja sih kemampuan Hendi tuh dalam pelajaran bahasa Sunda sampai sekolah tuh nunjuk Hendi? Kenapa? Ya, Hendi paling suka Bu menghafal kamus berbahasa Sunda. Saya juga suka menonton komedi berbahasa Sunda. Hendi pun mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Sunda dan mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Sunda. Nah, kan berarti alasannya kan karena itu ya, sekolah menunjuk. Iya, Bu. Kemampuan Hendi itu memang bagus dalam bahasa Sunda. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti FTBI. Jadi kira-kira apa rencana Hendi nih agar lebih percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Mungkin gini sih Bu, pertama Hendi akan menemui Bu Widya dulu sebagai guru bahasa Sunda untuk membantu dicarikan dongeng bahasa Sunda yang bagus sesuai dengan juknis dari penyelenggara FTBI-nya. Untuk kemudian Hendi akan berlatih mendongeng di depan cermin supaya lebih percaya diri lagi. Selanjutnya akan mencoba untuk
mendongeng di depan Bu Widya dan teman-teman di kelas supaya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma atas kegagalan waktu dulu ikut perlombaan yang sejenis ini. Nah, keren banget tuh, Hendy udah tahu step-stepnya, langkah-langkahnya, bagaimana caranya supaya, tambah percaya diri. Ternyata rencana Hendy itu emang udah luar biasa dan Ibu yakin Hendy mampu lebih baik lagi ya dari pengalaman sebelumnya yang Hendy pernah alami. Kalau dulu gagal, insya Allah nanti, bisa menang saat ini. Nah, sekarang apakah Hendy sudah merasa lebih percaya diri nih untuk mengikuti lomba FTBI Bahasa Sunda tingkat kabupaten? Siap. Insya Allah Hendy akan sekarang ini lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti lomba ini. Sebelumnya terima kasih Ibu. Hendy setelah berbincang dengan Ibu jadi merasa lebih ada keyakinan kembali. Oke, sama-sama Hendy. Semoga nanti dalam mempersiapkan lomba semuanya berjalan lancar. Kemudian nanti Hendy betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Dan selanjutnya Ibu mau tanya nih, komitmen Hendy terhadap lomba ini tuh apa ya? Komitmen Hendy untuk persiapan lomba ini tentunya harus disiapkan seperti mungkin akan berlatih sungguh-sungguh lagi dengan Bu Widya selaku mentor di sekolah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan juga keluarga. Masya Allah, Ibu setuju sekali tuh sama yang akan Hendy lakukan nanti. Nah, mudah-mudahan nanti Hendy sukses dan bisa jadi juara di lomba FTBI nanti ya. Siap, Bu. Ya, Iya, terima kasih, sama-sama Ibu. Hendy. Sama-sama. Oke, lanjut Bu Afina. Oke. Ya. Aku dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Afina. Sedang apa nih Bu? Waalaikumsalam Bu Lina. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Oh, Bu Afina, kalau saya tidak mengganggu, boleh nggak nih Ibu? Saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Ada sedikit yang mau saya bicarakan sama Bu Afina. Oh, tentu saja Bu Lina. Kebetulan ini perangkat pembelajaran saya juga udah selesai. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Iya. Mari duduk sini Bu Lina. Kita ngobrol santai aja. Ya, makasih Bu. Maaf nih ganggu waktunya Bu Afina nih. Oh, tidak mengganggu kok Bu Lina. Ngomong-ngomong, apa ya yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali. Iya Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya sedang bingung ya. Dan saya mau dapat solusi atas kebingungan yang saya alami ini nih. Oh, baiklah Bu Lina. Semoga dengan pertemuan kali ini Ibu mendapatkan solusi ya atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa membantu. Coba Bu Lina ceritakan apa yang membuat Bu Lina resah saat ini? Gini Bu Afina, kemarin kan saya ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Bu Lina maksud hingga Ibu mendapatkan teguran? Coba Bu jelaskan detail peristiwanya. Iya, jadi tuh kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah ke ruangan beliau. Terus Pak Kepala Sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat tuh saya selalu minta izin lewat WhatsApp, begitu. Lalu menurut Bu Lina alasan apa yang membuat Bu Lina datang terlambat? Jadi Bu, sebenarnya alasan datang terlambat tuh bukan tanpa alasan ya. Memang kan seperti yang Bu Afina tahu lah, anak saya kan yang ketiga tuh sudah masuk SD. Selain itu saya juga ada anak bayi dan ada 2 kakaknya yang sekolah juga. Jadi
berbarengan tuh kalau pagi-pagi tiga-tiganya berangkat, kemudian saya harus bayi juga gitu. Makanya sebelum berangkat sekolah saya menyiapkan anak-anak dulu gitu. Dan jarak rumah saya juga lumayan jauh tuh Bu, 1 jam kurang lebih. Jadi ya gitu deh, akhirnya saya suka datang telat. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Iya. Lina, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Sebenarnya saya menyadari sih Bu, bahwa saya memang melanggar kedisiplinan karena, setiap hari saya datang hampir setiap hari ya, saya datang terlambat meski saya sudah izin. Oh, nah betul sekali Bu Lina. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi ya. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas. Beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Nah, apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Lina? Bu Afina, betul sih saya memang merasa kurang disiplin Bu, yang menjadi keresahan saya itu adalah saya tidak enak sama kepala sekolah, karena ketika saya ditegur tuh, eee saya sedikit kurang menerima gitu Bu, karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Lina kurang disiplin, dengan sering datang terlambat, jadi Bu Lina ditegur ya oleh kepala sekolah. Dan Bu Lina resah karena teguran kepala sekolah kurang Ibu terima. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut ya. Jadi Iya. menurut Bu Lina bagaimana dengan sikap Bu Lina tersebut? Ya, kalau menurut saya seharusnya saya menerima, teguran tersebut dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah sih, Bu. Jadi nggak usah merasa tidak apa, salah atau gimana. Tapi kemarin memang saya sedikit terbawa emosi karena saya juga bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Apa yang Bu Lina lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Lina? Kalau rencananya sih saya mau menemui kepala sekolah, Bu, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dan beliau gitu, Bu. Luar biasa. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Lina? Nah, itu dia Bu yang saya masih bingung bagaimana ya Bu agar saya bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Lina, kekuatan apa yang ada pada diri Bu Lina untuk mengatasi keduanya? Ya, saya terbiasa bangun pagi Bu dan menyiapkan semuanya sehari atau semalam sebelumnya. Jadi saya juga sudah bicara kepada Wakakurikulum untuk meminta jadwal di jam ketiga agar saya punya waktu yang cukup untuk berangkat ke sekolah supaya tepat waktu begitu. Masya Allah, sangat bagus sekali, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Lina sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Lina hadapi. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega nih Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, jadi agak khawatir takutnya salah langkah Bu. Hmm, syukurlah Bu Lina sudah merasa lega ya. Nah, lalu dari yang sudah Bu Lina rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Lina lakukan untuk menjalankan rencana itu? Jadi kalau mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan muka kurikulum perihal meminta jadwal mengajar digeser di jam ketiga agar supaya
saya ada waktu untuk bisa menyiapkan anak-anak saya terlebih dahulu, kemudian berangkat ke sekolah, gitu, Bu. Luar biasa. Itu ide yang bagus sekali, Bu Lina. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Lina dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Afina ya untuk waktunya, mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya lebih lega sih. Semoga kita nanti bisa jadi guru-guru yang memberikan teladan baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Lina. Baiklah, Bu Afina, saya permisi kembali ke ruangan dulu, Bu. Ya Bu Lina, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Waktunya kurang lebih 20 menit. Ini stop recording atau gimana ya? Stop. Stop. Udah selesai. Iya. Oke, saya stop ya. Ya.